Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Wih, servis tambahan ya. Kalian bapak hukum bersama-sama membersihkan WC. Nggak bisa. Bibir saya sakit, Pak Kiai. Wahyu, ternyata kamu tidak siap untuk mendapatkan rahasia yang besar untuk mengubah hidup kamu. Rahasia? Papa ngumpetin rahasia apa ke lu? Sampaikan salam bapak untuk ayah kamu. Assalamualaikum. Nih, kalau ada kesulitan nih dia nih, pasti dia langsung cabut, menghindar, menghilang main gini. Lu kayak tahu banget lo. Canda lo nggak asik. Re, stop di depan, Re. Sekarang lo sebutin. Tantangan apa yang perlu gue lakuin untuk mendapatkan rahasia itu? Kamu cuma mengikuti peraturan yang berlaku di pesantren ini. Gampang, gitu doang kan? Kamu ini memang orang sombong ya. Oh, ketua pesantren Darussalam itu pengecut. Di sini bukan permasalahan siapa yang pengecut. Justru kowe yang pengecut. Kemarin kowe sudah terkapar. Hah? Aku sendiri yang dipanggil Kiai Abdullah dan kowe menyerang dari belakang. Sebenarnya siapa di sini yang pengecut? Woi! 3 orang gak bakal cukup kalau harus ngadepin Wahyu Subuh. Men. Yoi. Berhenti! Ini sudah keterlaluan. Takut tuh orang. Yoi, guys. Gue pengen ngomong thanks nih sama lo semua. Tapi ngomong-ngomong, kenapa lo semua ada di sini? Kalau emang lo pengen pulang ke Jakarta ya nggak apa-apa. Bro, kita ini satu band. Kalau lu nggak mau pulang ke Jakarta, it's okay. Tapi lu nggak boleh ngelarang kita untuk tinggal di sini, man. Setuju? Lo semua serius? Glorius. Oke. Mulai sekarang kita tunjukin siapa kita sebenarnya. Men, Udah stop. Kita ke kamar gue aja, kita ngumpul yuk. Oke. Ya lo tenang sob. garing cuy. Apain dia, bro? Tahu. Wahyu, tadi Bapak pesen supaya kamu ikutin pelajarannya Ustadz Daud sekarang. Mendingan lo urus urusan lo sendiri deh. Sebelum lo ngurusin orang lain. Dan lo bilangin ke Pak Kiai. Gue masih ada tamu. Tapi kan tamu bisa nunggu di depan ruang tamu. Kamu ini kan santri, jadi harus ngikutin peraturan yang ada. Ya. Lu bisa nggak sih nggak usah ceramah di sini? Gue bisa kok ngurus urusan gue sendiri. Dan apa yang bakal gue lakukan di pesantren kampung ini. Ngerti? Minggir, gue mau lewat. Nyemil deh. Banyak ngomong ya. Bro, Kan, itu siapa? gitu. Katanya sih anaknya Pak Kiai. Anak bos di pesantren butut ini. Bro, tapi kayak lucu juga ya.
Kalau misalnya kita ikut kelasnya Ustadz siapa ya? Daud. Daud. Kayak nggak ada tempat lain apa, Peng? Ke kantin kek, kemana kek? Elah, sekali-kali doang, bro. Ayo. Oke juga ya. Kali aja deh yang lucu-lucu. Pak Ustadz, zaman sekarang ini memang kita tidak boleh kagum membimbing mereka. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Kiai. Lu masih inget kan? Sama teman-teman gue yang ada di sini. Oh masih. Ada apa? Terus lu nggak mau nanya, kenapa mereka ada di sini? Mereka ada di sini karena dia pengen ikut belajar, pengen jadi santri di sini. Lu keberatan? Boleh. Baik. Bapak terima kalian di pesantren ini. Bapak tidak pernah menolak orang yang mau belajar. Tapi ada satu syarat. Peraturan dan jadwal untuk para santri di sini juga berlaku untuk kalian. Gimana? Sanggup? Pak Haji, kita bisa ngadepin semuanya sama-sama. Karena kita adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kita anak band, Pak Haji! Anak band! Diam lo, diam. Ustaz Daud, terima ya. Nggih, Pak Kiai. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cari tempat duduk. Nabrak lagi. Waduh, mobilnya apik tenan. Kapan ya aku bisa punya mobil kayak begini? Mobilnya siapa toh, Mas Bejo? Oh, Aisyah, Nisa. Ini mobilnya teman-temannya Mas Wahyu dari Jakarta. Wah, ini yang punya pasti orang kaya, Mas Bejo. Ganteng ini. Udah boleh kayak begitu. Kamu tuh pikirannya matre. Aku kan cuma ngira. Emang orang ganteng doang yang bisa punya mobil kayak begitu. Contohnya Mas Bejo. Ngayal dia punya mobil seperti ini. Udah boleh ngomong kayak begitu. Iya, memang tidak mungkin aku punya mobil kayak begini. Hidup aku kan susah, makan aja susah. Nggak ada yang nggak mungkin, Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, Bejo. Ngayal dia punya mobil seperti ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Nisa, kamu nggak boleh berpikiran seperti itu. Rezeki itu sudah diatur oleh Gusti Allah. Kalau Gusti Allah berkehendak, tidak ada satupun dan siapapun yang bisa menghalanginya. Ya, mana tahu suatu saat Mas Bejo ini jadi konglomerat. Ya tuh, Jo. Yang penting usaha. Dan setelah itu mensyukurinya, Jo. Nje, Pak Kiai. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Adapun istighfar itu sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Ar-Raqib Al-Arsfahani bahwa meminta ampunan itu adalah dengan perbuatan dan dengan ucapan. Kita bisa kaji dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 10. Serius gila. Tahu lo, mau jadi kiai, Ben? Kagak, bro. Gue iseng aja. Gue juga ngantuk dengerinnya. Tidur. Lu bukan nolongin malah ketawa lu. Astagfirullahaladzim. Baiklah, hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Tapi perlu diingat ya, bahwa istighfar dan taubat itu adalah merupakan pintu rejeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue sendiri, keren sih lo. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya shalah, hayya falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah. Coba kalian ambil posisi dan saf dirapatkan. Jangan beri peluang iblis mengganggu kehususan sholat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin bertanya kepada khususnya yang ada di barisan paling belakang. Seandainya kalian sudah menentukan waktu
untuk bertemu dengan orang yang kalian sayangi dan cintai. Oh, maksudnya ngapel nih. Ngapel. Apakah yang akan kalian siapkan dalam diri kalian? Nyiapin buah-buahan, Pak. Bagus, Yang jelas mandi dulu, Pak. bagus, Duit yang tebal. bagus. Itu berarti kalian sudah menjalankan hablum minannas. Itu sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalian ingin bertemu dengan yang menciptakan kalian. Apakah pantas seperti yang kalian lakukan tadi? Bapak cuma ingin ingatkan, sholat itu ibadah. Sholat itu di mana kita berdialog dengan Sang Pencipta. Mbok kalian lakukan dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah kok diberantakin sih? Aku aja dari pagi belum tidur di sini. Habis, aku kan pengen tidur di sini. Spraymu bau wangi sih, enak. Ya duduk aja kan bisa, nggak usah berantakin gitu. Ah, kamu ki peliti, bentar lagi kan juga ditidurin sama kamu. Nisa itu bener, Aisyah. Kamu masih inget nggak ceritanya Ustazah Halizah kemarin? Setiap sebelum tidur, Nabi itu selalu membersihkan dan merapikan tempat tidurnya. Supaya tidurnya itu sehat dan berkualitas. Emangnya kamu bersihin tempat tidurnya kalau misalnya ada tamu aja? Emang Mbak Nada juga suka begitu kalau mau tidur beres-beres dulu? Ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya aku lupa, Bapak itu selalu ngingetin aku. Aku juga punya ibu dan ibuku tuh juga selalu ngingetin aku. Tapi aku cuekin. Kamu ndak boleh kayak gitu loh. Harusnya kamu beruntung ibumu masih mau ngingetin. Oh iya, itu tadi pada ngeliat para santri yang sholat berjamaah itu ndak sih Mbak? Siapa namanya santri yang baru itu Mas Wahyu yo? Sekarang kok itu nih tambah banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang, berarti ada 5 pengacau toh. Lah terus piye yo? Iya, itu Wahyu dan teman-temannya. Dengar-dengar sih mereka itu teman bandnya. Oh, pantesan mereka kompak banget. Oh ya Mbak, terus Pak Kiai gimana tuh nanganin anak preman kayak begitu? Anak band maksudku. Ya insya Allah bisa. Karena sebenarnya Bapak itu ndak pernah membatasi untuk siapapun yang mau belajar agama, sekalipun dia preman. Terus anak band itu? Udah. Kalian berdua jangan gosip gak bagus. Ya udah, Mbak pulang dulu ya, kasihan Bapak di rumah sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mah gila nih, men. Baru seumur-umur nih gua. Bersihin WC kotor kayak gitu, men. Lu juga sih, bro. Kayak anak SD aja. Iya, lu. Udah tau lagi sholat. Berisik. Mendingan lo semua gak usah berantem deh. Lo tenang aja. Selama kita berlima, kayak gini doang mah cetil kali. Bro, serius lo? Tinggal tempat ginian.
Ini kan udah kayak penjara nih, men. Parah ya. Yuk, tuh kasur nggak ada yang rada gedean apa? Hah? Muat berapa orang? Cuman muat buat 1 orang. Dan itu jatah gue. Terus kita semua tinggal di mana dong? Tidur di mana? Tidur aja di lantai. Terus? Oh ya sob, gue ingetin ya. Ini tuh masalah gue. Mendingan lo gak usah ikut campur. Dan lebih baik lu cabut aja dari sini. Kalau lu pergi, kita semua akan pergi. Men, kita nggak akan biarin lu di sini sendiri dengan semua kegilaannya. Oke. Terserah ya. Yang jelas, gue udah ngasih tahu dari awal. Kalau ada apa-apa, jangan salahin gue. Mendingan sekarang tidur ya. Gue ngantuk nih. Badan gue sakit-sakit. Awas. Iya, dia tidur. Tuh. Minggir. Ntar buat kita tidur, men. Gue kenapa? Lu udah dapet tempat tidur juga. Gue men. Gue berarti. Gue tengah. Lo, diam situ. Diam situ. Gak ada, gak cukup ah. Men. Tuh, lemari tuh, pas buat lu, men. Ah, crazy lo ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-koncoku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengetahui semua kalau Begundal Wahyu itu sudah berada kembali di pesantren kita ini. Dan lebih parahnya lagi, dia sudah membawa konco-konconya yang aneh itu ke dalam pesantren kita. Mereka itu katanya satu grup band ya, Mas? Ah, kayaknya ngelihat kayak rombongan sirkus. Wes. Gak usah guyon. Aku ini sedang serius. Sebagai ketua pengurus pesantren sini, aku melihat mereka sama seperti rombongan sirkus. Dan itu akan mengancam pesantren kita ini. Aku minta kalian untuk mengawasi mereka dan laporkan segera kepada aku. Mas Najib, aku punya ide. Apa? Bagaimana kalau kita menginstruksikan para santri dewasa untuk ikut waspada? Jadi biar gampang mantau Wahyu. Itu tidak masuk akal. Aku ini sebagai ketua pengurus pesantren sini ingin mengingatkan sekali lagi kepada kalian untuk semua terlibat mengawasi mereka, termasuk santri-santri yang dewasa. Laporkan semua apa yang mereka lakukan. Dan saya yakin itu semua akan mengancam ketentraman pesantren kita ini. Paham? Mas. Loh, kok kamarku kebuka? Apa jangan-jangan di dalam ada maling? Waduh, coba tak intip dulu. Loh, bener ada maling di kamarku. Tapi kok nungging-nungging yo? Aku harus hadepin. Bismillahirrahmanirrahim. Arman, Mas, Arman. Tuh, ternyata dikau. Ngapain kamu masuk kamar aku? Mas, aku ini mau cari kaset, Mas. Lah, Mas itu kan suka keluar dari pesantren naik mobil. Pasti punya lagu-lagu toh? Memang aku punya. Tapi kamu itu ndak boleh yang namanya masuk kamar orang tanpa seizin pemiliknya, ya toh? Walah, lawang pintunya ndak ditutup kok. Ya aku masuk. Yo. Duh, lali aku. Ndak dikunci ya? Lah, untung bukan maling beneran yang masuk, Mas. Aduh, Arman. Makasih yo. Jeng. Memangnya kamu itu mau nyari kaset apa? Hah? Aku itu punya dangdut. Walah. Terus gending Jawa. Waduh. Sama GNR. GNR? Oh, band rock luar itu ya? Bukan. Grup Nasidah Riyah.
Aduh. Mas, aku ini bukan mau cari lagu-lagu yang kayak gitu. Aku ini mau cari lagu-lagu band rock. Nah. Mas tahu enggak? Siapa tuh santri baru yang sama teman-temannya? Tahu. Itu Mas Wahyu dan teman-temannya. Nah, aku mau kayak dia, Mas. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa, Man. Jujur, Man. Dari hati yang paling dalam memang ya. Kamu itu ndak ada tampang jadi rocker. Aduh. Kamu juga pasti ndak bisa teriak-teriak. Iki. Meremehkan. Mas, kalau aku nanti jadi vokalis band rock, namaku tak ganti. Jadi John Mulyadi. Mari kita buktikan. Aku bisa, Mas. Aku bisa teriak-teriak. Dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Are you ready? Mantap dah. Mantap. Gundul, pacol-col, gembelengan. Gundul, pacol-col, gembelengan. Gundul, pacol-col, gembelengan. Gundul, pacol-col, gembelengan. Gundul, botak. Wah, gundul, botak. Gundul, Mas. Botak. Alah, Mas. Gundul, botak. Gundul. Woi, berisik. Nggak tahu waktu ya. Ono apa tuh? Dek Nada memperhatikan begundal itu pergi. Waalaikumsalam. Cuma apa? Cuma kasihan. Belum, Pak. Bapak belum tidur. Ne opo, Nduk? Apa yang kamu pikirkan? Hah? Kenapa ya? Foto-foto Nada itu semuanya kebanyakan sama Bapak aja. Tapi sama Ibu enggak. Kalaupun ada, itu juga foto Nada masih bayi. Sekarang Nada jadi bertanya-tanya. Sebenarnya Nada itu anak kandung Bapak dan Ibu, bukan sih? Astagfirullahaladzim. Kamu tidak boleh berprasangka seperti itu, Nduk. Itu prasangka buruk. Bapak akan mengajarkan seluruh santri untuk tidak berprasangka buruk. Suudzon tidak baik, Nduk. Iya, Pak. Nada juga berharap supaya Allah itu menjaga hati Nada dari prasangka buruk. Tapi emang nggak bisa dibohongin, Pak, perasaan Nada. Nada tuh ragu. Sekarang Ibu tuh masih ingat nggak sih sama Nada sebagai anaknya? Bapak tahu perasaanmu, Nduk. Maka untuk menghindari perasaan itu, kamu ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus di akhir ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya, sesungguhnya engkau telah diberikan kebenaran oleh Tuhanmu. Sebab itu, jangan sekali-sekali engkau ragu-ragu. Masya Allah, kamu ingat artinya? Nah, kenapa kamu harus ragu? Ya. Iya, Pak. Nada hilaf, maaf ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Udah tempatnya nggak enak. Giliran gue mau tidur, berisik lagi. Itu azan, On. Lagi lu kenapa nggak tidur dari tadi sih? Ajak orang main gitar sampai subuh. Tahu gua. Itu suara adan. Tapi gue mau tidur, men. Aduh, suaranya nggak bisa dikecilin apa tuh? Aduh, wah. Woi, kenapa jadi kalian yang ribut sih? Sekarang justru gue jadi nggak bisa tidur nih. Gara-gara kalian ribut ah. Gempa, men. Gempa, men. Hah? Subuh! Hah? Aduh. Gempa ya sih, men. Ah. Apaan sih? Laras, kok handphone dibanting-banting gitu nanti rusak ah. Aku udah 1 hari ini, Bu, minta tolong sama temennya Mas Wahyu untuk cari kabar tentang Mas Wahyu di Jogja. Tapi kalau papa kamu tahu gimana? Enggak, Papa nggak tahu kok. Bagus kalau kayak gitu. Terus udah ada kabar dari mereka? Nah itu dia, aku telepon mereka mailbox. Terus mereka juga nggak ada yang ngasih kabar ke aku. Ya mungkin aja lagi nggak aktif di sana, lagi nggak ada signal. Ya mungkin. Tapi kok kamu bisa dapat ide brilian itu dari mana, Las? Aku tuh kasihan sama ibu. Dan perlu ibu tahu, anak ibu bukan cuma Mas Wahyu, tapi ada aku juga, Laras. Ya udah, aku ke kantor dulu ya, Bu. Nanti kalau ada kabar, aku kabarin ibu. Kamu nggak minum dulu? Iya. Nih, Bu. Hati-hati ya sayang ya. Ya. Waduh, rusak nih mobil, minggir. Nih, siapa yang nyuruh nyoretin mobil gua? Kecil-kecil nih udah berandal semua nih. Lu pakai nangis lagi, diam. Mas, gak usah kasar, mereka ini cuma anak kecil. Justru dari kecil harus dibilangin biar gak kampungan. Hargain dong, mobil gue nih. Ya tapi kan Mas bisa ngomong baik-baik supaya mereka tuh nggak deket-deket mobil. Bukan itu masalahnya. Sekarang lu lihat nih, mobil gua. Kotor kan? Pokoknya lu semua harus tanggung jawab bersihin mobil gua. Gue gak mau tahu. Iya Mas, nanti kita bersihkan. Pokoknya semuanya tanggung jawab ya. Bersihin nih mobil. Gue gak mau tahu. Bohongan banget. Bersihin. Maafin, Mbak. Aku nggak akan pegang-pegang lagi mobil itu. Iya. Kamu nggak salah. Udah jangan nangis. Sekarang bantu Mbak ambilin lap di dapur ya. Kamu juga ya. Ya, udah jangan nangis. Udah sana. Laras. Laras adik gue. Ini bro, kan tadi gue udah bilang men, gue pinjem mobil itu dari temennya Laras men. Jadi sama sekali nggak ada hubungan sama adik lu men. Gue kasih tahu ya, lu jangan pernah ngegangguin adik gue. Ngerti lo? Iya men, gue kan tadi udah bilang men, itu bukan mobilnya Laras, mobil temennya men. Bro. Mending kita lihat mobilnya sekarang. Alhamdulillah, udah bersih mobilnya. Bersih belum tuh mobil? Mas, mobilnya udah bersih. Nih, gue kasih nih. Gue nggak biasa kalau gratisan. Kalau bisa, lu cuci tuh mobil tiap hari ya, biar dapet duit terus kayak gini nih. Don. Lo pergi. Lo kenapa sih? Kenapa apanya bro? Gue cuma bantuin lo men. Soalnya gue lihat tuh cewek sering banget buat lo jengkel, ya nggak? Don. Tapi dia cewek, Don.
Lu jangan pernah memperlakukan cewek kayak gitu lagi ya. Gue kasih tahu sama lu. Dia ini santri ya, bukan kacung. Waalaikumsalam. Mas Najib. Mas ini. Oh no, bosan. Si Nada, Mas. Nada lagi dikerjain sama Wahyu, Mas. Masa Nada disuruh cuci mobil? Kapan kejadiannya? Barusan. Ramos, dia sudah berani mengganggu Nada. Jadi, kita mesti gimana, Mas? Apa kita seret aja Wahyu sama teman-temannya itu kemari? San, apa toh? Aku ndak dibisikin ya? Jangan, San. Itu masih terlalu berbahaya. Aku sudah punya rencana sendiri. Memang kita harus melibatkan orang desa sini untuk mengusir gerombolan sirkus itu dari pesantren. Karena dia sudah berani mengganggu anaknya Kiai Abdullah sekaligus calon. Calon apa tuh, Mas? Iya toh, Mas. Yuk, calon ustazah toh? Ustazah kan? Iya, toh? iya. Iya, bener, Mas. Yaudah, San. Siapkan semuanya. Baik, Mas. Tak siapin semuanya, Mas. Mas, apa toh iki? Aku ndak dibisikin ya? Kalau kue mau tahu, tanyakan sama Hasan. San, apa toh? Udah sini cepetan. Wah, ini mau buat sesuatu nih. Hati-hati kamu kalau bicara tentang Kiai. Selain dia orang yang dihormati di pesantren ini dan juga di desa ini, beliau adalah bapak saya. Lagi pula semua orang di desa ini tahu kok apa yang terjadi di pesantren ini. Mereka juga tahu ada pengacau yang masuk di pesantren ini. Peduli amat gue sama tuh cewek kampung. Bro, gue mau minta maaf, man. Masalah apaan? Lo ada masalah sama gue? Ya, soal barusan itu, men. Terus waktu malam kemarin. Terus waktu... Ah, udahlah. Males gue bahasnya. Nggak penting. Ini aja, men. Minum kopi satu buat lo. Ada maaf gue nih. Spesial. Ntar, Sob. Bentar ya, Sob. Halo, sayang. Halo, Don. Gimana? Kapan balik Jakarta? Sabar dong, sayang. Kita lagi dalam misi. Lu kok lama banget sih bawa abang gue pulang? Aman, Mas Wahyu baik-baik aja. Apalagi ada kita di sini. Tenang aja ya. Ya udah gimana caranya deh, lo harus bawa abang gue pulang. Lo kabar-kabarin gue ya. Halo? Halo? Kok sing jenenge Wahyu? Lo ngomong apa sih? Kamu yang namanya Wahyu. Kapan lo? Harap mati kowe, minggat. Awas lo ya. Mau kemana sampean? Lepasin. Sontoloyo. Bawa. Waduh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Don, kenapa lo bro? Tuh men, si Wahyu men, bantuin Wahyu men. Wahyu kenapa? Wahyu dipukulin orang men, cepetan. Yuk. Buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo subuh. Lo lagi ya. Wahyu. Kowe ini benar-benar sudah kelewatan. Jadi, saya sebagai pengurus pesantren Darussalam harus mengambil tindakan tegas untuk kowe. Lo harus inget ya, gue nggak sendirian sekarang di pesantren. Jelas-jelas dia sendiri, kita berenam. Wes. Gini, Wahyu Subuh. Sebenarnya aku ini tidak jahat sama kamu, ya. Tapi aku ini mau memberi pelajaran sama kamu. Mungkin caranya seperti ini. Supaya kamu bisa menghormati pesantren Darussalam, menghormati Kiai Abdullah, kamu itu harus menghormati aku, Najib. Sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam, menghormati semua santri, terutama Nada. Dan yang paling terpenting, menghormati tata tertib dan disiplin di dalam pesantren Darussalam. Kowe paham? Kepedean banget lo. Lihat aja, bentar lagi teman-teman gue bakal datang ke sini. Damn. Di mana Wahyu? Mana gue tahu, Bro. Heh, sini lo. Apa, Mas? Lo lihat Wahyu nggak? Enggak. Aku nggak ketemu. Waduh, jangan sampai aku ketemu sama dia. Yaudah sana. Bohong ya, gue gigit lo. Sana. Udah, kita cari lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, pakai ada enggak? Kamu sudah ada janji toh? Walah, Mbak, Mbak, aku tuh mau Apa? Piye toh? Kamu tuh harusnya bikin janji dulu. Kita ini tuh harus profesional. Mbak, iki gawat ben darurat, Mbak. Emang ada apa? Biar Mbak catat saja, nanti biar Mbak sampaikan sama Pak Kiai. Walah, wes, nggak usah. Mbak iki suwi. Pak Kiai ada? Nggak ada. Alah, bukannya Mbak bilang dari tadi. Ya wes lah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Astagfirullahaladzim. Ono apa to man lari-lari? Mas Bejo, delok Pak Kiai ndak? Enggak, ono apa? Waduh, Mas Wahyu iku lho, diculik. Astagfirullahaladzim. Yang bener kau yang ngomong. Bener, Mas. Makanya iki aku mau lapor karo Pak Kiai. Siapa sing diculik? Hah? Mbak. Sing diculik Mas Wahyu itu loh. Wahyu? Astagfirullahaladzim. Jo, kamu kasih tahu para santri buat melakukan pencarian, yo. Arman, kamu ikut aku cari bapak di masjid, yuk. Nggak. Udah tenang aja. Mbak Nada sama kowe Arman ikut aku aja, oke? Ayo. 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 Monggo. Loh, Apa? Tangannya masih diikat ya, Mas? Gimana dia ngeliat kita ya? Dan justru tangan diikat dia tidak bisa apa-apa. Mas, tapi bener kata Rohim tuh, Mas. Ya ndak seimbang. Kita berenam, dia sendirian. Apalagi tangannya diikat. Ntar kalau ada yang lihat, bisa dibilang ndak jantan, Mas. Sembarangan kowe ngomong. Najib dibilang ndak jantan. Ndak mau seperti itu. Buka talinya. Wedi, Mas. Badannya gede. San. Wah, ntar kalau saya yang buka, dia langsung mukul saya. Alah. Kowe buka tali. Gak usah repot-repot. Gue juga bisa kok buka sendiri. Nih, gue balikin. Pak Anjul, bener gak ikat talinya? Bener, Le. Aku juga nggak tahu dia bisa buka sendiri. Apa dia punya ilmu sulap? Magic barangkali. Wes! Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bejo. Saya ingin mengumumkan untuk semua para santri di pesantren Darussalam harap berkumpul di Masjid Darussalam. Karena salah satu warga kita telah hilang. Dimohon kesediaannya untuk mencari bersama-sama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jos. Ayo, kita sekarang ke arah kolam. Kita ikuti jejaknya, yuk. Terus Pak Kiai piye, Mbak? Aku ndak tahu di mana. Tapi sekarang Wahyu membutuhkan bantuan kita. Ayo kita ke sana. Iya. Kamu ndak usah, kamu di sini aja, yuk. Loh, wes to Mbak, aku melu wae, ya. Aduh, anak kecil dilarang ikut-ikut orang gede. Mas, Ayo, ayo. melu aku, ya. Ayo dong. Siapa nih yang pengen bonyok duluan sama gua, hah? Loh. Mas, hah? Maaf, Mas. Iya, Dek. Iya, ya. Kang Mas sebentar lagi pulang. Iya, jangan marah-marah gitu dong. Mas, saya duluan. Maaf mas, udah sore saya mandiin anak dulu ya. Monggo. Mas, udah sore juga ya. Mas, udah sore. Bentar lagi maghrib. Saya pulang dulu ya. Nganterin Mbok ke masjid. Monggo mas. Kue gimana beli orang? Hah? Maaf toh mas, saya nggak tahu ya. Jadi nggak nih, hah? Kebanyakan ngomong lu semua ya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Assalamualaikum. Salam, monggo pinara Pak Kiai. Matur nuwun. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa? Fuad Pak. Astagfirullahaladzim, Fuad. Masya Allah. Aduh, sudah berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun kita nggak pernah bertemu Pak Kiai. Masya Allah, 3 tahun. Kamu ini kemana aja? Hah? Tambah seger ya? Iya, Pak. Ibu bapak kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, beliau sehat semua. Pak. Dari mereka lah saya disuruh datang ke pondok pesantren ini menemui dengan Bapak Kiai untuk membaktikan diri ikut di pondok pesantren ini, Pak. Masya Allah, Fuad, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, asalkan di jalan Allah, pasti jalan yang benar, pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang benar. Kenapa kamu mesti mau mondok di pesantren? Enggak, Pak. Saya sebenarnya kepengen memperdalam ilmu agama di pondok pesantren Pak Kiai ini. Saya sudah 3 tahun belajar agama dan ceramah di depan umat, Pak. Masya Allah. Kamu bisa ceramah, berarti kan banyak tempat untuk kamu. Ingat Fuad, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan dariku, walau cuma 1 ayat saja. Syiar Islam adalah pekerjaan yang berpahala. Justru dari itu, Pak. Semuanya nggak ada yang percaya sama saya untuk berceramah dan belajar agama. Memangnya kamu belajar ceramah dan agama di mana? Nyuwun sewu sebelumnya minta maaf. Saya di Nusa Kambangan, Pak. Baru hari ini, jam ini, detik ini, saya bebas. Makanya langsung ke pondok pesantren. Ini kok Pak surat Ibu. Alhamdulillah. Mungkin dengan ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ayo, kita ke pesantren. Lo bayar kopi kriyen, Pak. Monggo, monggo. Pinten, Bu? 5.000. Matur nuwun. Monggo, Pak. Ya. Nyusahin aja tuh orang. Siapa maksud lo? Wahyu. Ya siapa lagi? Dut,
Lo emang paling gak ada setia kawannya. Gue bukan masalah nggak setia, Re. Cuma kalau temen nyusahin ngapain? Gue bakal setia kalau dia nggak nyusahin. Hehehe. Udah, bukan waktunya kita ribut. Lagian kita udah di sini sekarang. Nah, tuh ada orang. Mendingan kita tanya aja ya. Yuk. Bu. Astagfirullah. Kita mau tanya. Jangan ganggu, bener, jangan ganggu. Hus. Bu, lo kenapa sih lo, Bu? Kesurupan lo. Jangan deket-deket tuh, aku masih suci. Miss Dut, siapa yang pengen nodain Anda? Oh, lagian siapa juga yang mau? Tahu. Dut, kita cuma mau tanya. Mau tanya apa tuh? Kita mau ke pesantren. Kita ini tersesat. Alhamdulillah. Ternyata kalian tuh mau tobat toh. Emang bener muka-mukanya kalian iki muka-muka orang tersesat. Maksudnya kita kehilangan arah, Bu. Iya, kehilangan arah. Emang udah betul datang ke pesantren buat mendapatkan jalan hidup yang lebih bener gitu. Miss Dut, ngomong apaan sih? Hah? Kita dari tadi tuh mau nyari alamat, bukan mau tobat. Kita semua ini sadar, tau nggak? Crazy kali ya. Walah, Mas Iki, belum dapat hidayah toh. Cuman ikut-ikutan datang ke pesantren gitu. Bantet, terserah ya. Sekarang kita mau ke pesantren. Lo tau jalannya nggak? Iya, aku kebetulan kerja di pesantren, bantu-bantu. Terus aku juga bantu-bantu Pak Kiai di sana. Ayo ikut aku yuk. Ayo. Aduh, buset. Aduh, buset dah. Jalan segede gini masa gak muat, men. Kayak badak aja. Untung gak ada culaknya. Wah. Kotor dah. Sekarang sudah ndak ada siapa-siapa, Wahyu. Berarti sudah ndak ada yang bisa menolong kue. Sekarang kita tinggal melihat siapakah di antara kita berdua yang akan terkapar, akan tersungkur. Apakah saya, Najib, sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam, atau Wahyu Subuh? Banyak bacot lo ya. Kebanyakan nonton sinetron lo. Alah. Aku ndak biasa nonton TV, apalagi nonton sinetron. Waktu aku ini habis untuk mengurusi pesantren dan untuk mengurusi santri-santri yang ada di pesantren. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi gimana? Bisa kita mulai? Mas, kapan glute toh? Dari tadi udah ada action nih. Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Najib. Mas? Hah? Darah? Aku berdarah. Mas, iki mas. Mas Najib, iki. Aku ndak butuh. Iki. Teman Pak Kiai itu, Mas. Oh ndak. Fotoin luka aku buat bukti visum. Ayo, cepat. Iki. Kena itu orang. Oke, Mas. Rasain gue. Ini buat bukti Pak Kiai Abdullah. Buang-buang waktu lo. Mau kemana gue? Mas Najib. Ada di sini toh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Mau kemana gue? Mas Najib. Ada di sini toh. Cukup. Biarkan Wahyu kembali ke pesantren.
Jangan lo pikir lo udah jadi pahlawan ya buat gue. Kepalaku sakit, Dek Nada. Mudah-mudahan Allah membalas semua perbuatannya. Mas Najib kelewatan. Mas kan tahu Bapak nggak pernah suka dengan cara-cara seperti itu. Maksud Dek Nada? Aku ndak ada maksud apa-apa, Dek Nada. Aku sudah sabar menghadapi Wahyu dengan cara-cara yang baik supaya dia berubah. Akhirnya aku mikir dengan cara seperti ini, insya Allah dia bisa berubah. Tapi semestinya Mas itu ngasih contoh yang baik buat semuanya. Buat aku juga. Tapi kali ini aku nggak percaya sama Mas. Maksud Dek Nada? Aku nggak percaya sama Mas Najib. Nada! Bagaimana caranya supaya kamu percaya sama aku? Mas buktikan kalau Mas bisa merangkul Wahyu dan teman-temannya dengan cara yang tulus. Mana mungkin aku bersahabat sama orang itu? Lagi pula aku melakukannya demi kamu, Dek. Apa kowe ya, Dek? Apa? Obati aku! Sini! Sini, Mas. Lah, iki pesantrennya. Kalian cari Pak Kiai Abdullah. Dia yang pemimpin di sini. Gitu ya, mari. Astagfirullahaladzim. Sopo sing taruh mobil di sini? Ngalangi jalan aja. Woi, jangan sembarangan lo. Kenapa kau yang marah-marah? Hah? Emangnya iki mobil kau apa? Ini mobil gua. Alah, ngaku-ngaku. Nggak mungkin gembel kayak kau punya mobil kayak gini. Ngapain nih? Waduh. Udah tahu mobil pinjaman pakai digecek-gecek lagi. Lecet dah nih. Udah, tinggal cuci, ribet aja. Lecet men. Aduh. Anjir lo. Bro. Wahyu tuh. Woi. Wahyu. Bro. Aja sih. Gila bikin bingung aja lo. Ayo oke bro. Aman bro, apa sih nggak bisa gue selesaiin? Lo kemana aja? Kita bingung men, cariin lo men. Tuh. Sama Bang Najib. Ngomongnya. Tak gigit kowe. Sok. Halo Mas Metal. Kami Mas. Men, terus kenapa lo sama santri-santri itu men? Biasalah orang kampung. Mau jadi pahlawan tapi kesiangan. Bangun! Bareng-bareng aja men. Berhenti! Itu pantasnya di luar, di pinggir jalan, di tempat sampah, ngais-ngais sampah seperti. Ngapain kue keluar dari sini? Oh, jangan ngajarin. Pakai nangis lagi. Dia keder. Karena Bapak pernah bilang ada Gini. Kamu cari tahu. Menghormati semua santri, menghormati nada, dan menghormati Masya Allah, Wahyu. Ada sesuatu di dalam dirimu yang mempengaruhi manusia-manusia yang ada di depan. Kok manusia-manusia?